Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai melakukan penanaman sayur. Kita akan melakukan penanaman sayur bayam dan kangkung dengan teknik microgreen. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan penanaman ini adalah yang pertama nampan. Nah, nampan yang kita butuhkan berjumlah 4 pieces. Jadi 2 untuk bayam, kemudian 2 lagi untuk kangkung. Ukuran nampan yang kita gunakan kali ini adalah 23 cm dikali 30 cm. Kemudian alat selanjutnya yang kita butuhkan adalah paku yang akan digunakan untuk melubangi nampan ini nanti. Kemudian pemegangnya kita menggunakan tang. Nah, kita akan memanaskan dengan menggunakan lilin. Dan untuk melakukan penyiraman menggunakan sprayer. Nah, bahan yang dibutuhkan yang pasti dan utama adalah media tanam. Nah, kali ini kita akan menggunakan media tanam siap pakai dengan komposisi tanah gunung, kemudian pupuk kandang, terus sudah terdapat sekam dan sekam bakar, kemudian sudah terdapat kompos. Jadi benar-benar ini media tanam siap pakai. Sehingga kita tidak akan kesusahan apabila akan melakukan penanaman. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan penanaman dengan 2 macam biji. Yang pertama bayam. Bayam merupakan jenis sayuran yang memiliki biji kecil. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan kangkung. Kangkung merupakan sayuran yang memiliki biji besar. Di antara biji kecil yaitu bayam, kemudian biji besar yaitu kangkung, memiliki treatment tersendiri pada saat nantinya kita akan melakukan penanaman serta merawatnya setiap hari. Perbedaan mencolok antara keduanya adalah komposisi penggunaan air. Selanjutnya yaitu kita akan melubangi nampan, di mana nampan akan kita gunakan sebagai wadah untuk melakukan penanaman sayur bayam dan sayur kangkung. Sebelumnya paku dipanaskan selama 5-10 menit di api lilin. Namun ternyata hal ini tidak efektif karena memerlukan waktu yang cukup lama dan lubang yang dihasilkan kecil. Kemudian saya berinisiatif untuk mengganti paku dengan obeng, yaitu sebelumnya obeng dipanaskan dengan api yang berasal dari kompor. Jadi ketika obeng dipanaskan dengan api yang ada di kompor, cukup memerlukan 1 menit sampai 2 menit, kemudian bisa langsung digunakan untuk melubangi nampan. Nah, dengan cara ini lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan paku serta lilin. 1 minute 37 seconds later. Kita telah selesai melakukan pelubangan 2 nampan ini. Nah, nampan yang ini
Kenapa lubangnya lebih banyak dibandingkan dengan lubang pada nampan yang satunya? Karena nampan ini akan digunakan sebagai wadah untuk melakukan penanaman kangkung. Nah, yang satu ini lubangnya lebih sedikit, kita akan gunakan sebagai wadah bayam. Kenapa lubang pada kangkung lebih banyak? Karena kangkung lebih tahan air dibandingkan dengan bayam. Nah, bayam lebih sedikit lubangnya. Sehingga itulah alasan mengapa lubangnya kita buat tidak sama atau lebih banyak yang digunakan sebagai wadah kangkung. Nah, seperti ini. Jadi lebih banyak nampan yang akan digunakan sebagai wadah kangkung. A few minutes later. Selanjutnya kita akan melakukan persiapan untuk menanam, yaitu yang pertama kita akan melakukan persiapan untuk mencuci kangkung. Dikarenakan pada bibit ini kangkungnya terdapat unsur-unsur pestisida. Jadi pada saat kita melakukan pembelian bibit kangkung, kita harus membaca dengan teliti komposisi yang ada pada bibit kangkung tersebut. Nah, di mana pada bibit ini terdapat kandungan pestisida. Kenapa terdapat kandungan pestisida? Karena pada umumnya kangkung ditanam pada tanah di sawah, tetapi kita tidak perlu melakukan pestisida dikarenakan kita akan memanen separuh dari umurnya atau separuh dari umur kangkung dewasa, di mana kangkung dewasa biasanya dipanen 40 sampai 45 hari. Kita akan memanen sekitar 20 hari sudah bisa kita panen. Nah, kita lakukan pencucian sampai airnya jernih seperti ini. Apabila airnya sudah jernih, maka dapat dipastikan pestisidanya sudah larut atau hilang karena kan sudah kita cuci berulang-ulang. Oke, selanjutnya kita akan langsung melakukan penanaman sayur kangkung dan sayur bayam. Pertama-tama kita akan melakukan penanaman kangkung. Jadi kita langsung saja memberikan media tanam ke nampan yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi yang diberi media tanam adalah nampan yang sudah dilubangi. Fungsi lubang ini adalah apabila kita melakukan penyiraman, yaitu pagi dan sore hari, maka air dapat meresap ke bagian bawah nampan atau ke lapisan kedua. Oke, kita lakukan penyemprotan sedikit demi sedikit dan diperbolehkan kadar air banyak. Apabila kita akan melakukan penanaman kangkung, diperbolehkan apabila air yang kita gunakan banyak. Jadi kita semprot kembali. Oke, sambil kita tekan-tekan perlahan. Setelah itu kita taburkan biji kangkung yang telah kita cuci sebelumnya. Ingat bahwa kadar tumbuhnya yaitu 70%, sehingga tidak akan semuanya bisa tumbuh. Nah, selanjutnya kita akan langsung melakukan penanaman bayam. Oke, seperti tadi kita langsung saja memberikan media tanam di nampan yang telah kita lubangi sebelumnya. Kita berikan media tanam sebanyak separuh dari nampan kita yang kita gunakan. Kemudian
kita tekan-tekan perlahan seperti tadi. Oke, kita tekan perlahan. Kemudian kita semprot dengan air. Namun perlu diingat bahwa kita sedang melakukan penanaman bayam sehingga tidak perlu melakukan penyemprotan dengan terlalu banyak air. Kita siapkan biji bayamnya. Secukupnya saja. Nah, biji bayamnya seperti ini. Jadi biji bayam termasuk biji sayuran yang kecil sehingga tidak perlu kita lakukan pencucian. Kita langsung taburkan merata ke seluruh bagian nampan. Oke, setelah itu kita lakukan penyiraman kembali dengan sprayer. Namun perlu diingat ya, jangan terlalu banyak. A few moments later. Kita telah selesai melakukan penanaman sayur kangkung dan sayur bayam. Nah, dikarenakan kangkung merupakan biji besar, maka tahap selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan penekanan terhadap nampan yang berisi biji kangkung, yaitu kita akan tumpuk dengan nampan yang berisikan sayur bayam. Seperti ini, kita akan tekan pinggirnya, pinggir nampan secara pelan-pelan dan dengan merata. Kemudian kita tekan tanah yang terdapat biji bayamnya. Kita tekan perlahan. Tekan perlahan sampingnya, samping nampannya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan tutup dengan nampan atau bisa juga dengan yang lain, contoh plastik hitam atau koran. Nah, tetapi kita saat ini akan tutup dengan menggunakan nampan yang lain. Fungsinya yaitu kita akan biarkan di tempat gelap selama 1-3 hari agar dapat bertunas bayam maupun kangkungnya. Jadi seperti ini, telah kita tumpuk kangkung dengan bayam dan bayam ditutup dengan nampan di atasnya. Nah, kemudian ini merupakan kangkung dan bayam setelah 1 hari penanaman. Nah, kita akan melakukan penyemprotan rutin. Jadi seperti ini. Jadi sebelumnya sudah ditutup dengan nampan dan kita biarkan di tempat gelap sehingga sudah mulai bertumbuh tunasnya. Tunas kangkung sudah mulai bertumbuh. Ya, seperti ini. Oke, kita semprot. Kemudian sekarang kita akan melakukan penyiraman terhadap tunas bayam. Ya, bayamnya juga sudah bertunas setelah 1 hari dilakukan penanaman. Tunas bayam seperti ini. Kita lakukan penyemprotan atau kita lakukan penyiraman, namun dengan kadar air yang sedikit saja di bayamnya ini. Namun apabila kita melakukan penyemprotan kangkung, diperbolehkan dengan kadar air yang lebih banyak dibandingkan dengan bayam. Oke. Setelah itu, seperti biasa, kita lakukan penumpukan kembali. Bayam di atas, kemudian kangkungnya berada di bawah. Bayam ditutup dengan nampan seperti kemarin.